Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sekarang jumpa lagi di Ngopi, ngobrol seputar ekonomi. Ya, kali ini kita kedatangan tamu, seorang pengusaha muda, ini yang bergelut di bidang fashion, terutama produknya yang sudah sangat familiar, ini kaos Saba. Nah, kaos Saba ini sudah diproduksi ribuan dan dipakai juga, bahkan konon ceritanya juga Bapak Menteri Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno juga pakai kaos Saba ya. Nah ini nanti kita akan bincang-bincang bagaimana ini. Saya panggilan akrabnya Bang Pendi ini. Namanya Rusta Effendi lengkapnya, tapi biasa teman-teman panggil Bang Pendi. Nah, Bang Pendi, selamat siang Bang Pendi. Selamat siang Mas Ica. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Ya, selalu sehat ya. Hari ini yang penting sehat. Tapi ekonominya juga sehat kan? Alhamdulillah. Wah, juga sehat. Luar biasa nih teman-teman. Ini di masa pandemi, di masa PPKM, ini Bang Pendi ini juga tetap produksi dan lancar. Barangkali nanti bisa diceritakan Mas Pendi. Gimana awal mula mendirikan usaha ini? Awal mula itu sejak tahun kita usaha industri fashion berdiri sejak 2007 Mas Rizal. 2007 kita paling produksi lokal, pesanan-pesanan lokal. Tapi alhamdulillah semakin lama kita semakin berkembang gitu. Terus nah di awal mungkin ini mulai di tahun 2007 mulai. Awalnya hanya memproduksi kaos saja atau gimana? kita sebenarnya semuanya yang bisa dijahit gitu lah. Iya. Jadi ada kaos, jaket, celana gitu lah pokoknya. Iya. Awal-awal. Jadi ini Bang Pendi ini memproduksi awal-awal di tahun 2007. Pokoknya apa aja lah yang bisa dijahit loh. Dia bisa. Nah kemudian mulai fokus di kaos. Kami kemudian menemukan brand kaos Saba ini gimana ide awalnya ini? Kaos Saba itu menjadi semacam brand icon lah. Brand icon. Kita sebetulnya industrinya kita di KS19 Industri. Nah, KS19 Industri itu punya beberapa brand, termasuk salah satunya unggulannya itu kaos Saba. Kaos Saba ini jadi kaos ikonnya Wonosobo, lokal ini, basic marketingnya wisatawan, begitu Marisa. Tapi semakin ke sini karena perkembangan digital juga, kita mulai memproduksi apa yang menjadi minat masyarakat umum, seperti kayak fashion wanita, pakaian anak, dan pakaian remaja tentunya. Kita juga merambah marketplace Mas Richard, termasuk Shopee dan Lazada juga, gitu. Jadi saat ini sudah merambah ke marketplace ya. Ada Shopee, ada Lazada. Nah ini tentu ya sudah berapa banyak yang diproduksi. Ya, jadi kalau kaos Saba itu berarti bercerita tentang ini kekhasannya Wonosobo, kaos Wonosobo. Berarti kayak joggernya Bali, dagadunya Jogja. Ini sobonya kaos Saba. Ya. Oleh-oleh khas Wonosobo kaos Saba, kaos Saba. Gimana respon pasar kaos Saba itu gimana? Respon pasar kaos Saba luar biasa. Artinya kita berusaha membranding kaos Saba. Cuma endingnya masyarakat yang menilai. Artinya masyarakat ternyata mengakui gitu, menerima kaos Saba sebagai kaos khas ikonnya Wonosobo gitu. Terus untuk produk lain yang selama ini ke marketplace itu sudah berjalan kurang lebih 2 tahunan Mas Rizat. 2 tahunan. Iya. Ini kita ngambil segmen pasar anak. Kita produksi kaos anak. Yang di marketplace. Di marketplace kaos anak. Selama ini begitu. Kira-kira kalau dihitung omset sampai hari berapa nih? Kalau kaos anak ini kan gini.
Kaos anak kita brand sendiri nih. Kaos anak brand sendiri. Brandnya Redland. Brandnya ada Ada. macam ya. Ada sendiri. Apa, terus Kaos anak brand sendiri. tapi yang fokus utamanya di ini ya KS9 KS19 Industri. KS19 Industri. Iya. Ini berarti ini karena KS19 Industri ini kan sama dan COVID-19 berarti nggak terpengaruh ini. Nggak pengaruh, sama sekali nggak pengaruh. Kita nggak pengaruh sama yang namanya corona, nggak ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruhnya. Nggak ada. Jalannya. Jalan terus. Biasa, Untuk kaos anaknya aja satu hari paling nggak target yang harus kita produksi untuk kaos anaknya aja 500 Mas Isan. tiap hari. Tiap hari. Belum ada piyama, ada dress, ada celana anak dan macam-macam. Gitu. Jadi ini sobat semua menarik ini di tengah-tengah pandemi, tetapi produksi di KS19 ya, ada kaos Sabah, ada piyama, ada kaos anak-anak ini rupanya nggak berpengaruh ini. Jadi pilihan brand KS19 Industri ini menjadikan Mas Bendi ini di masa-masa pandemi nggak terpengaruh oleh masa ini sebetulnya. Nah, apa kira-kira yang kemudian sekarang pernah nggak mengalami kendala yang berarti gitu? Kendala sih semua usaha pasti Mas Isan. Seperti masa pertama kali muncul COVID itu kan sedikit kendala. Tapi kendala itu jangan dijadikan sebuah kita berhenti untuk berkarya. Makanya justru dari momen COVID itu kita sehingga berupaya bagaimana untuk kita bangkit lebih. Makanya justru secara omset dibanding sebelum COVID, khususnya untuk kaos anak yang kita pasarkan di marketplace ini lebih banyak daripada sebelum COVID. Gitu. Nggak tahu ini sebabnya. Ya ini gimana? Saya akan bilang apa ini? Karena kemarin rata-rata ini para pemilik usaha ini bilangnya, oh ini COVID sangat berpengaruh terhadap omset. Bahkan ada yang turun sampai 80%. Ada yang terjun bebas juga sampai 95%. Nah ini Bang Pendi ini usahanya di masa pandemi itu justru malah meningkat ini. Terutama yang kaos anak ini. Kira-kira apa yang menyebabkan itu? Apakah permintaan pasar atau karena kaosnya yang enak dipakai atau karena ada strategi lain atau marketingnya yang kemudian jalan luar biasa? Udah jelas efek pandemi sehingga masyarakat cenderung karena banyak aturan juga sehingga jarang keluar mungkin. Seperti banyak pasar ditutup, mall ditutup, pasar-pasar offline banyak yang terbatas lah, dibatasi sehingga masyarakat sekarang banyak di rumah. Nah, efek di rumah cenderung mereka senang bermain gadget kan, HP kan, otomatis. Nah, disitulah ketika pengen belanja saja, ini sudah ada di tangan. Nah, efek itu dari itu kita ambil itu, momen itu kita ambil. Artinya kita harus bermain di dunia digital. Nah, kita gas lagi nih marketplace-nya, online gas lagi nih. Iklan-iklan kita gas lagi, branding kita gas lagi. Artinya banyak memang COVID ini teman-teman yang yang terdampak banyak. Tapi alhamdulillah kita enggak. Ya semoga teman-teman yang terdampak ini bisa tetap semangat, bangkit, mencari formula-formula lagi. Gitu Pak Ica. Ya. Ini jadi ini salah satu usaha yang tidak terdampak oleh pandemi, justru malah meningkatkan produksinya karena disitulah tantangan bagi usaha. Nah, kalau boleh tahu Bang Bendi, ini di awal-awal usaha ini dulu modalnya berapa? Kemudian sekarang sudah
Sampai berapa omsetnya ini? Wah, biasanya kalau ditanya begini, malu-malu ya gue sama. Ini justru memberikan semangat bagi teman-teman yang mohon maaf hari ini agak turun drastis usahanya. Nah, tapi ini nanti akan bangkit kembali. Nah, kalau tadi boleh tahu, kira-kira Mas Pendi mengawali dengan modal berapa dulu dan saat ini omsetnya kayak apa ini ya? Kalau mengawali tentu sangat sederhana ya Mas. Apalagi dunia clothing ini bisa dikatakan modal seberapapun bisa. Kita punya uang 500.000 aja sebenarnya bisa usaha clothing tuh. 1 juta bisa, 10 juta bisa, 50 juta bisa kurang. Nah, artinya ini usaha clothing ini nggak begitu tergantung sama modal. Dulu awal ya kecil lah, sederhana lah. Itu masih Berapa ini bentuknya? nominal gitu. Nah, Nominal ya paling 5 jutaan lah, cukup lah buat beli alat sablon kayak gitu, simple. Belum dari bisa 5 juta beli sekarang mesin jahit dari sendiri belum. 5 juta, tapi 5 juta di 2007 itu banyak loh. Enggak lah, Boleh. sedikit lah. Kalau omset sih kita karena sebelum kalau prinsip saya itu kita berpikir karya dulu. Jadi semakin kita berkarya lebih banyak nih, misalkan kita satu hari bisa menyelesaikan 500 pieces kaos dan piyama taruh misalkan 200 sampai 300. Ini kita ngitungnya itu Mas, bukan uangnya. Bagaimana kita tiap hari harus lebih meningkat, produksinya lebih meningkat. Urusan uang ini belakangan. Rupanya ini Iya begitu Mas Rizal. rupanya ini ini Bang Pendi masih malu-malu ini. Malu-malu kalau mau bicara sekarang omsetnya berapa. Tapi yang saya dengar-dengar itu omsetnya sekarang sudah ratusan juta ini. Bahkan kalau kita hitung aja misalnya sehari produksi kaosnya 500 pieces, kemudian ada piyamanya, kemudian yang kaos-kaos dewasa ini 1.000 aja udah kan. Nah, memang Pak Pendi nggak mau dikira sombong nanti. Nah, kira-kira harapan Bang Pendi ke depan melihat geliat industri yang hari ini, terutama di yang kalau di fashion juga ya stabil lah kata Bang Pendi, tetapi di industri kuliner kemudian industri yang lain ini kan dampaknya juga belum luar biasa. Nah, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi ini, Mas Pendi sebagai pengusaha muda kayak apa ini? Terutama di dunia industri dan fashion pada khususnya yang kita geluti itu, yang pertama pelaku usaha fashion kita mulai dari diri sendiri. Kita kualitas kita jaga dan pertarungan harga kita juga harus persiapkan. Lawan kita itu luar biasa. Pasar bebas ini menggempur kita. Kita di tiap hari bahkan ratusan ribuan kontainer, bisa dibayangkan barang impor Mas Richard. Kita lawannya barang impor. Nah, makanya bagaimana kita menyiapkan itu, dari harga kita harus siap bertarung dan kualitas kita bisa tetap jaga. Itu kayaknya kita lebih bisa bertahan gitu. Kalau pasar buka lebar ya? Pasar luar biasa dengan sistem digital hari ini, terbuka luas, bukan hanya nasional bahkan internasional. Seperti kayak teman-teman yang memang sudah kapasitasnya ekspor, kita lebih mudah. Sekarang lebih mudah. Pengen juga untuk merambah ke ekspor? Tentulah. Oh ya. Setiap pengusaha siapapun pasti berpikir untuk selalu meningkat. Ya walaupun sekarang sudah lah sedikit-sedikit Mas Richard. Sedikit walaupun ya baru ratusan pieces Mas Richard, adalah untuk ke sana itu. Ya oke. Kira-kira teman-teman ini obrolan ngobrol seputar ekonomi dengan Bang Pendi, salah satu owner dari KS19 yang memproduksi kaos,
yang kemudian pakai brand kaos Sabah. Ini kayak kaos Sabah ini salah satu contoh produknya. Ya, ini yang sederhana lah. Ya, tapi banyak produk-produk kaos Sabahnya saya juga banyak pakai. Kemudian ada kaos anak-anak, kemudian ada piyama dan lain sebagainya. Nah, ini tentu menjadi inspirasi bagi teman-teman muda semuanya ketika mau memulai usaha. Bang Pendi mulai dari dulu, saya pernah dengar ceritanya itu mulai dari modal Rp500.000. Tapi sekarang sudah ratusan juta omsetnya. Cuman tadi malu-malu aja mau nyampaikan begitu. Nah, sahabat-sahabat semuanya, ini kita di salah satu tempat produksinya Bang Pendi, dan kalau mau cari kaos atau mau memulai usaha ya bisa deh nanti bermitra dengan KS19 Bang Pendi. Nah, semoga ini menjadi inspirasi kita bersama, dan saya cukup sampai sini. Semoga nanti suatu saat kita bisa ketemu lagi, dan yang paling penting adalah bagaimana berusaha ini adalah tekun. Bang Pendi dari 2007 sampai sekarang sudah tetap eksis berproduksi, dan suatu saat nanti juga pengen ekspor juga. Nah, gitu. Dan kita jumpa pada waktu yang dan kesempatan yang lain. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.